Hai Oji Friends, ketemu lagi sama kita Auto Gears. Ingat ya, namanya sekarang Auto Gears pakai S. Nah, oh ya, juga mau ngasih tahu bahwa kita sekarang udah ada websitenya juga di autogears.com. Jadi jangan lupa kunjungin websitenya juga. Sama ini, sebelum gue lupa ngomong, di subscribe YouTube channel kita ini. Buat yang belum subscribe ya, tapi kalau yang udah, thank you banget. Sama jangan lupa juga di like video ini, komen. Jadi kalian bisa terima tuh notifikasi kalau kita ada video-video baru. Kali ini kita berkesempatan untuk ngerasain sama nyobain ini nih. Ada mobil di sebelah gue nih, yaitu Mercedes-Benz atau Mercy, tapi yang AMG. AMG C-Class. Dan ini yang cc-nya 2500 atau disebut C250. AMG-nya bukan AMG yang full ya, tapi ini AMG line. Jadi lebih ke estetikanya, body kit dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak tuh yang pasti nanya ya, bedanya apa sih yang C250 biasa sama yang AMG line? Ya banyak yang bilang kalau body kitnya itu yang beda. Jadi mulai dari bumper, kayak bumper belakang nih contohnya. Tuh, ini ada diffusernya 2 nih, tapi sebetulnya knalpotnya 1 gitu. Ini dibikin 2, tapi ini udah bawaan dari pabrik dari AMG line. Terus kita ke samping. Nih, velgnya sama bannya dia pakai ring 18. Kalau yang standar atau yang Avantgarde juga itu ringnya 17. Terus ada ini nih, wah, buat racing-racingan nih, buat yang suka kebut-kebutan, balap-balap gitu ya. Dia udah pakai body skirt lagi. Body skirt. Terus ada perubahannya juga di cakramnya sama di kalipernya juga. Itu beda juga. Berikutnya lagi yang beda juga di sisi depan. Nah, itu kita bagian depan nggak ada perubahan dari lampu, tapi yang berubah adalah bumpernya nih. Satu gelondongan bumper ini sama grillnya itu juga udah bukan yang standar lagi, tapi dari AMG line gitu, dari AMG. Sekali lagi ini bukan AMG yang sportnya, tapi ini AMG line. Jadi ibaratnya kayak brand-brand lain tuh ada tuh yang kayak sport package dan lain-lain ya, ini seperti itulah. Jadi itu yang membedakan dari sisi eksterior. Kalau yang mau nanya yang model standar gimana sama yang AMG line seperti apa, itu tadi gitu. Dan ini adalah tahun 2015 model pembuatannya. Jadi Mercy AMG line C250 untuk yang kodenya W205 gitu. Jadi ini untuk yang generasi pertama W205, dan ini sebelum facelift, agak beribet dikit nih. Sebelum facelift di tahun 2015. Kita seperti apa lihat dalamnya? Ya kita lihat yuk, dalamnya kayak apa. Nah, kita udah di dalamnya Mercy AMG C250. Ini berhubung agak panas, jadi gue nyalain dulu ya mesinnya, mau ngasih dikit. Nah, yang karena ini bukan punya gue ya, jadi dan yang punya juga lagi nggak ada, dia titip aja. Ini banyak banget fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini gitu. Kayak contohnya, yang paling simpel dulu di sini udah pakai sunroof, gitu. Udah pakai sunroof. Kalau kata yang punya sih, kalau yang bukan AMG itu nggak pakai sunroof, gitu. Tapi dia atapnya biasa, dan enaknya kalau ada sunroof ini buat yang klaustrofobia ini agak menolong nih, banyak cahaya gitu kan. Contohnya kayak sekarang nih, lumayan panas. Maklum, syutingnya di tempat yang agak panas. Terus di sini yang ada serunya adalah controller yang ada di sini, trackpad, seperti trackpad. Jadi ini kita bisa
pencet-pencet apa geser-geser kayak ibaratnya kalian main di apa namanya iPad atau di laptop gitu yang udah bisa touchpad seperti ini, menggunakan touchpad seperti ini. Terus ini juga ada kontrol suaranya di sini, kontrol suaranya. Di sini juga ada kontrol di setir yang lumayan banyak fungsi-fungsinya. Misalnya di sini kita bisa tahu tripnya, terus ada navigasi, kita bisa ngatur radionya. Kemudian juga ada infotainment dari medianya di sini. Gue kasih contoh misalnya di navigationnya seperti ini, radio misalnya. Wah, suaranya enak gak? Wah, kalau enak nih, lo bisa lihat tuh speakernya pakai apa. Wordmeister. Oke. Jadi controller di sini ada semua, ada yang buat telepon, ada yang buat komen. Jadi ibaratnya kalau misalnya lo pakai Apple ataupun pakai Android itu ada voice comment kan. Di sini juga ada komen, bisa diatur juga. Di sini buat selain buat telepon, di sini juga buat pengeras suaranya, atur volume, naikin, turunin, itu semua ada di sini. Oh ya, dia juga ada Triptonic ya. Dia pakai pedal shift di sini, cuman jarang sih buat si yang punya sendiri jarang menggunakannya untuk pakai pedal shift, kecuali kalau dia emang mau bawa ke contohnya ke Sentul, karena yang punya nih hobi kebut-kebutan juga nih. Terus berikutnya ini ada ya biasalah, ini ada kompartemen buat kacamata. Untuk buka sunroofnya ini digeser. Terus tutup lagi, panas soalnya. Itu kemudian ini ada juga tempat penyimpanan. Ya, kita lumayan di sini bisa ada banyak barang yang bisa kita ambil. Di dalamnya itu juga udah ada power outlet. Ada di sini juga. Itu power outletnya di sebelah sini. Terus seperti biasa di sini ada cup holder 2, cuman di satu buat tempat koin sini. Bisa ditutup juga nih. Cuman kebetulan lagi ada gelas jadi. Nah, seperti inilah. Itu. Lalu nih jamnya juga masih emang sengaja dia bikin ala-ala analog biar lebih kelihatannya tuh lebih klasik, jadi lebih kelihatan timeless. Bukan timeless masalah waktunya ya, tapi timeless karena dari desain itu classic is timeless gitu. Oke, apalagi di sisi sebelah pintu itu ada pengaturan untuk si joknya ini secara elektrik. Jadi bisa diatur, dan ini udah bisa di-record memorinya dari si penggunanya. Jadi biasanya dia pakai apa, dia akan ngerekam sendiri settingannya seperti apa gitu. Kalau gue sukanya agak sedikit lebih tinggi, jadi lebih enak ngelihatnya depan gitu. Di sini dan ini juga untuk maju bagian penopang punggungnya. Terus ini juga AC, udah ada dual climate. Jadi untuk ngaturnya seperti ini, pasti knop-knop gini enak juga karena kita lebih bisa tahu ngontrolnya. Kalau daripada pakai yang touchscreen lebih gampang pakai yang manual seperti ini, lebih berasa controllingnya kita. Oke, dari bagian depan itu ini untuk lampu-lampu seperti biasa. Di sini ada lampu yang untuk nyalainnya. Mana tadi tuh lampu? Nih, ini kalau menurut yang punya, dia suka banget sama si lampu ini karena menurut dia ini sangat kelihatan mercy-nya alias eksklusivitasnya itu berasa di lampu ini. Dia nggak terlalu terang juga nggak terlalu redup, dan ini menurut dia beda sama pabrikan rivalnya dia sesama Jerman. Gue nggak perlu nyebutin nama, tapi menurut dia ini adalah yang paling pas buat si yang punya nih. Itu bagian belakang di tengah-tengah itu ada armrest yang juga bisa difungsikan sebagai kompartemen dan cup holder. Untuk Mercy juga mementingkan keselamatan banget ya maklum namanya juga Mercy gitu. Jadi nggak hanya fitur-fitur yang safety-nya, tapi juga ini kayak seperti airbag dia pikirin banget gitu. Ada 6 kalau nggak salah
dari yang punya bilang ada 6 airbag posisinya. Terus juga pastinya ada fitur ADAS di sini ya. Oke, dan ini tahun 2015 ya. Jadi sebetulnya dia juga ada ambient lighting. Bukan lighting, ambient lighting yang bisa di set gitu. Dan untuk tahun 2015 gue bilang itu sangat advance gitu dibandingkan dengan mobil-mobil di generasi itu. Yang akhirnya teknologi itu sekarang banyak banget yang niru gitu. Jadi yang terutama mobil-mobil dari pabrikan Cina ya, itu kan banyak banget yang ambient lighting sekarang. Dikit-dikit ambient lighting karena jadi salah satu USP-nya dia atau unique selling point-nya dia bahwa itu mobil ada si ambient lighting, dan itu di mobil ini yang tahun 2015 ini udah ada gitu. Oke. Mungkin kayaknya itu dulu untuk ngebahas dari fitur dan juga dari interiornya. Oh ya, interior di sini kayak misalnya panel-panelnya itu udah soft touch dan ini pakai leather juga gitu ya. Dan tapi yang membedakan ini sama yang standar di AMG itu ada aksen-aksen silver seperti ini gitu. Jadi kombinasinya antara elegan sama sporty. Setahu gue, informasi yang gue tahu ya, kalau untuk yang standar itu dia nggak ada yang silver gini, cuman dia pakainya kalau nggak yang piano black atau mungkin yang pakai kayu-kayuan gitu. Itu sih yang membedakan ini sama yang si AMG line ini sama yang standar ataupun yang Avantgarde itu. Oke, itu gue rasa itu semua untuk ngebahas interiornya. Nanti kita sambil ngerasain. Gue nggak bisa bilang ini test drive, tapi ngerasain gitu, karena yang punya kebetulan nggak ada, jadi nggak seperti kayak video biasanya yang punya selalu yang driving, tapi kali ini berhubung yang punya nggak ada, jadi gue yang bukan yang ngetes tapi yang nyobain ini mobil. Nah, Moji Friends, kita sekarang cobain yuk sama-sama naik mobil mahal nih. Jangan lupa pakai seat beltnya tuh langsung dia otomatis. Otomatis apa nih? Merekat sendiri. Oke. Rasain dong. Langsung begitu. Oke. Wow. Nah, beda sih kalau mobil mahal tuh. Oke. Vios nggak gini sih. Nah. Vios nggak gini. Nggak banyak yang begini, Bang. Gue pikir lah begini. Enggak lah. Gimana rasanya nih? Kalau gue mulai dari gue dulu kali ya. Silakan Om. Karena gue ini berhubung yang punya nggak ada, jadi gue yang bawa. Ini gue jadi transporter dulu. Nah, ya karena gue biasa pakai mobil nggak enak, jadi ini mobil buat gue sih terasa sangat enak sih. Itu aja kesana. Jadi karena ini ada beberapa mode, ada beberapa driving mode. Ada Eco, ada Sport, ada Comfort. Satu lagi ada yang Sport Plus. Nah, kalau menurut gue, ya karena gue pengguna mobil harian yang biasa-biasa gitu, pakai yang Comfort lah gitu kan. Tapi lain hal sama yang punya nih. Kalau yang punya dia senengnya justru yang Sport gitu. Tapi dia nggak mau yang Sport Plus. Dia bilang kalau pakai yang Sport Plus itu ngeri cuy. Ngerinya itu bener-bener driving skill lo tuh bener-bener ya harus ditunjukin gitu kalau pakai yang Sport Plus. Kalau yang pakai Sport biasa ya udah, itu cukup banyak dibantu juga sama si mobilnya sendiri gitu sih. Nah, kalau untuk bantingannya buat gue sih ya enak sih gitu ya. Walaupun ini yang AMG AMG line ya? Iya, AMG line, gue mau ngomong AMG N-Line tadi, AMG line, jadi jangan pakai brand sebelah dong, Pak. Iya, makanya itu AMG line, jadi ini suspensinya agak sedikit lebih keras sih, lebih istilah orang-orang tuh lebih stiff gitu. Bukan stiff ini ya, tapi lebih stiff. Steve Rogers. Steve Rogers tuh udah pensiun, sekarang gantinya Captain America yang baru, gue lupa tuh namanya. Nah, kembali lagi ke soal mobilnya. Ini suspensi agak sedikit keras karena ini mau yang AMG line. Mungkin kalau untuk yang model standarnya atau yang Avantgarde akan lebih
empuk lagi mungkin, akan lebih nyaman. Tapi kalau menurut gue sendiri sih yang AMG lain ini udah cukup nyaman. Nah sekarang gue baru mau nanya nih sama yang di belakang, gimana nih? Ya karena medannya cuman segini-segini aja nih, kita nggak berani jalan jauh dulu. Ya so far gimana di belakang? Saya gimana? Kalau Erik sih udah tidur sebenarnya ya. Waduh, gue ngomong sendirian. Ya kalau gue sih ngerasanya bener kata lo, bantingannya emang nggak yang selembut S-Class gitu ya. Itu kan enak ya, lembut beneran bobo gitu. Kalau ini sih ya enggak, emang agak stiff, cuman ya apa ya, ini kayaknya kalau buat gue sih bukan mobil yang buat disetirin ya. Buat dibawa sendiri ya? Iya, mobil yang kayaknya enak untuk dibawa sendiri. Walaupun kalau disetirin pun fiturnya banyak nih. Ini di samping kaca ada penutup ya kan. Tuh bisa ditutup. Terus ada lampu baca nih. Lampu bacanya kayak yang tadi udah dijelasin. Lumayan warnanya enak, agak kuning-kuning ambience gitu. Terus legroom sih aman, lega. AC ada dual zone ya hitungannya ya kalau AC gini ya. Iya. Namanya dual zone. Triple kan? zone dong, triple zone. Triple zone. Yang di belakang juga bisa pengaturan sendiri. Terus kalau buat gua apa lagi ya? Paling senderannya agak cukup tegak sih menurut gua. Mungkin akan lebih enak lagi kalau agak nyender ke belakang lagi. Gitu. Coba Om Esa gimana? Gimana ya? Gimana Om Esa? Tidur dulu nih. Enak Iya. bener. Apa? Jawaban gue sih sepakat sih. Gitu. Tapi benar, maksudnya kalau kita ngomongin suspensi memang nggak empuk tapi cukup. Iya nggak sih? Maksudnya memang nggak empuk-empuk banget tapi juga nggak keras-keras banget, itu cukup. Terus secara apa? Kalau kekedapan sih road noise speed kita segini sih masih aman banget. Terus ngomongin apa lagi? Fitur di belakang bener tadi. AC, terus di masing-masing pintu juga udah ada speakernya, jadi bisa lebih puas juga ngedengerin musiknya, pasti lebih audionya lebih bulat lah, kanan kiri depan belakang tuh ada semua, lampu sama ada tirai buat tutup jendela. Kalau senderan iya enak aja sih gue sih. Gue bingung harus ngomong apa, tapi ya itulah, itu sih pendapat gue gitu. Cuma paling tambahan ini nih, apa? Kalau si panoramik ini, si sunroof ini nggak cocok dipakai di setiap saat di Jakarta, Indonesia kali ya, karena panas kan. Mungkin kalau lagi jalan-jalan ke daerah dingin atau lu pergi pagi-pagi gitu enak deh. Kepake lah ya. Kepake. Cuman kalau tengah hari bolong gini lumayan cuy, panas. Tapi kalau menurut, sorry nih gua sanggah Nggak sedikit. bisa. Kenapa? Menurut yang punya ya, Ha. bukan menurut gue gitu. Menurut yang punya, dia lebih suka yang ada sunroofnya seperti ini gitu, karena nggak bikin kelihatan jadi, oh ini berasa banget Steve ya. Iya. Apa namanya? Nggak bikin bagian dalam tuh kerasa terkungkung gitu. Iya, Jadi iya. ada pencahayaan banyak. Tapi ya gua agak sepakat dengan kata lo Rick gitu, bahwa di Indonesia kayaknya agak-agak panas gitu ya. Iya. Cuman ini kan fitur yang nice to have ya. Nice to have. Iya, kalau ada ya bagus banget lah. Selama masih bisa ditutup kayak gitu, walaupun nutupnya masih agak Tanggung. nanggung ya. Oh. Jangan yang kayak apa sih, HRV ya? Yang tutupnya manual itu. Iya. Yang ngambil di bagasi, ditaruh ceklak. Aduh, tuh kayak apaan tahu. BYD gitu juga sebut nama nih. BYD. Oh gitu. Kalau nggak salah gitu juga ya? Nah, itu Lupa agak gua. aneh sih. Gue udah lupa modelnya yang Dolphin apa yang Ato gitu. Gue lupa. Jadi nggak praktis gitu. Gue setting ke comfort aja ya. Yes. Mobilnya. Ah. Biar kayaknya Lebih nyaman. lebih nyaman. Coba lah Om Iqbal yang di samping depan. Oke, di Nah, depan komentar nih. lo gimana nih, Om Iqbal? Ini tadi kan settingan Katanya mesin kan ini mobil. mobil yang lu suka nih. Iya. Nah, Benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, supaya punya. amin. 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 Cuman buntu ya. Nih gua coba nyeting supaya mobilnya mungkin bisa lebih nyaman kali ya. Tadi settingannya soalnya apa settingannya Sport Plus. Apa Sport tadi? Ada yang Sport Plus, ada yang Sport. Nah, tadi gua ganti ke Comfort. Siapa Coba ya. tahu. Ini aja, Om.
Siapa tahu lebih empuk kayak kakinya. Coba nanti lewatin polisi tidur lagi yang tadi ya, Om. Baik, Pak. Saya muter dulu karena ini jalannya buntu. Aduh. Biar nyobain itunya ya, suspensinya Iya. si sport sama yang comfort bedanya kayak apa. Itu bukan hidup ya Pak yang buntu. Wah, kayaknya desperate banget sih ini Bapak. Ja- Ping. Nah, itu. Tadi Lanjut. gua tadi kita pakai Pakai comfort mode kan? sport. Oh, Tadi sport. mode sport. Nah, kita ganti deh ke comfort ya. Mm-mm. Biar lebih empuk. Kayaknya sih. Semoga aja. Kita cobain polisi bobo yang tadi ya. Iya. Polisi bobo. Emang dia lagi tiduran, Pak? Enggak kerja. Terus namanya apa? Polisi tidur. Sama aja kan? Jeglukan. Oh, jeglugan. Gajlugan. Enggak jeglukan. Orang Bekasi namanya juga, Pak. Gua di sebelah supir nih. Rasanya gimana? Ya, saya sendiri, Pak. Sebelah supir kan saya, Pak. Rasanya luar biasa sih. Nggak biasa nih mobil beginian. Nyamannya dapat. Kencengnya dapat karena ini MG Line kan. Lagi. Oh, Masih. jauh lebih enak Serius? dibanding yang tadi. Kok gue nggak terlalu berasa ya? Iya, Gue berasa. Pas begitu bantingan yang ke belakang berasa tuh. Tadi cegluk begitu. Yang sekarang Yang sekarang lebih Jegluk, soft. gitu. Enak sih dibawa keluar biar kita tahu ya jalan ini mobil gimana. Ngeri Ya terserah Bapak. Pertama ya di kursi samping supir Ini ini yang comfort ya? ini comfort. Yang comfort aja juga responsifnya juga lumayan. Udah Pak, udah cukup Pak. jambak lah. Jambak. Kalau gue nggak bisa dijambak. Au. Ombots. Gue mau review dulu nih. Oh iya. Maaf. Lama. Nih sebelah kiri sini. Di sini ada pengaturan jok nih, udah elektrik semua. Tadi sih gua nge-review siapa namanya? Siapa? Pajero ya. Belum elektrik yang sebelah supirnya. Kalau yang ini udah elektrik semua nih. Tapi yang belakang kayaknya enggak deh. Nggak bisa kayaknya. Sampai ke door trimnya empuk semua. Ya saya kelas ya, lumayan lah. Lumayan. Oke lah. Oke banget. Tuh, ini Saya mobil. Dibanding mobil yang di depan kita ini. Aduh. Apaan? Ya apapun lah yang lainnya apa nih? Build materialnya cukup bagus banget, cukup bagus banget dibanding apa ya? Banding siapa ya? Gue nggak bisa ngebandingin lagi, bandinginnya masih sama si BMW. seri 3 ya. Iya. Head to headnya dia masih seri 3. Belum pernah nyobain Pak yang seri 3. Sama. Gue nyobain seri 5 tapi waktu itu seri 5 jadul. Iya, kita waktu itu seri 5 jadul, itu juga udah enak banget ya. Iya. Ini lebih enak lagi sih. AC menggigil sih ini. Ya Sak, bahasanya menggigil ya Sak. Yoi. AC-nya menggigil lah ini mah Dia mobil. lagi di mana? Kayak lagi di Di Bali. Jerman. Di Jerman. Emang udah pernah ke Jerman? Belum pernah sih. Gue juga katanya. Orang kata Google review. Udah Pak, cukup. Ini mobil kencang kok. Gue barusan nyobain akselerasi. Ini mobil cukup kenceng kok. Iya. Yang punya juga Pak. bilang sama gua gaspol 200 ya di tol. Gua gaspol 200 di tol. Tuh, Nah. bandingannya beda pas ketika lo jalan tadi tuh. Gitu. Itu beda bandingannya. Kalau pakai sport tadi lebih Gerudak-geruduk. Lebih geruduk ya. Hmm. Kayak pakai mobil gue dong. Berarti mobil gue sport dong. Sport banget. Jalan pelan aja geluduk-geluduk mobil gue. Terus. Gimana rasanya, Om? Ya kalau siapa nih? Gua apa yang di Iya, belakang? Kalau gua lu. sih ngerasanya enak kalau pakai comfort. Pakai comfort tuh lebih enak dibanding yang tadi sport ya. Bandingannya. Nah, kalau yang punya bilang dia nggak rekomen kalau pakai yang eco gitu. Jadi either itu lo pakai comfort atau lo pakai yang sport. Tapi kalau pakai sport plus yang punya aja ngeri bawanya. Apalagi gua, apalagi kita lah. Itu kan. Nah, kalau Eko kenapa Om katanya? Om? Eko dia bilang dia nggak rekomen aja, nggak enak ininya, nggak respons apa namanya Oh, akselerasinya. gitu. Iya, jadi kayak ini aja, ini apa comfort ya, comfort aja udah kayak gini tuh, udah ngejambak buat yang punya rambut gitu. Tapi kalau yang sport katanya lebih bukan lagi ngejambak kali ya, ngunyeng udah itu. Jedotin ya. Iya jedotin gitu sih kalau kata yang punya. Udah apalagi sih? Kan kita lagi cobain nanjak. Fitur-fitur sih ya. Ya udahlah jangan ditanya. Ada cruise control, tilt dan teleskopik, Elektrik. elektrik lagi. Lengkap di mobil.
Ya biasa bawa mobil Jepang namanya juga. Oh Jepang? Gua biasa bawa mobil Oh. Jepang. Ya padahal lu bawa mobil Korea atau Cina, oh gitu ya. Belum pernah nyobain sih, Pak. Kebetulan. Pernah sih waktu itu nyobain. Tuh mobil apa Korea tuh, Hyundai Tucson. Oh iya. Yang AC-nya rada lama tuh, dinginnya tuh. Tucson lama ya? Iya. Nah, videonya ada di bawah tuh. Itu kayak ngerawatnya doang tuh, Pak. Oh, itu ngerawatnya ya? Iya. Karena yang punya cewek kali ya. Apa kabar tuh orang? Relate-nya begitu ya. Apa kabar? Iya aja. Gue sih yang gue inget gue kepanasan doang tuh di tuh mobil. 15 menit tuh AC nggak dingin-dingin sumpah. Nah, balik lagi ke mobil ini. Nah, kita mau dengerin nih si suara audionya dari si Burmeister. Gedein om suaranya. Kok kresek-kresek? Don't you let those other boys fool you? Kalau nggak aku headed. Udah cukup. Gimana tuh menurut lo? Pakar audio. Bukan pakar audio. Ya udah lah ya, Burmeister. Lu mau ngelawan apaan coba mobil Jepang? Nakamichi. Jadi gimana nih? Teman-teman Ya, Oji Friends kalau duit bukan masalah, rekomen lah. rekomen. Apa Rik? Kalau duit bukan masalah, ya beli aja nih, mobil enak. Nggak ada ruginya ya. Nggak ada Kalau rugi. Mas Esa gimana? Ya sama dong. Sama Kalau tuh punya apa? duit mah sikat. Gila apa yang dipikirin? Udah duit Maksudnya ada, duit sikat. ada, lo beli brand Mercy gitu kan yang lo beli ya. Iya. Ya udahlah, enak. Proyeknya dapet, nyaman dapet. Kurang apa? Kebut-kebutan hai. Iya. Kalau duit nggak masalah. Kalau duit nggak masalah. Alias Tapi kalau juragan. kalau duitnya masih masalah ya udah cari yang lain. Nah, harusnya nih ada anak BMW yang enggak enakan BMW. Nah, coba kabarin kita deh komen. Nah, bener, tuh, bener, anak-anak Kita juga BMW. nyobain. Iya benar. Enggak Pak, enggak Om, enakan BMW ini, BMW itu. Nah, Boleh coba dong. deh, kasih komen. Komen. Kita cobain. Undang kita dong berarti. Iya nggak sih? Iya, betul. Enakan BMW om, gue pakai seri ini nih. Cobain deh mobil gue deh. Nanti kita kesana, kita janjian. Yes. Siap. Gimana? Breaks. Mau challenge gak nih anak BMW? Kontak Mas Esa nih, Om Esa. Gitu. Dia bagian apa? Sales and Marketing Partnership ya? Yes. Gila. Jadi, Ngeri emang Mas Esa ini. Jebolannya. Oke. Nah, kalau dari gue sendiri rasa-rasanya ya seperti gue bilang, karena gue biasa pakai mobil yang nggak enak. Ya ini enak-enak aja. agak Gitu. Oke. Sekian dulu kita review dari dalam. Nanti jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol dikit kelanjutannya. Oke. Sekilas yang kita rasain dari mobil Mercedes-Benz atau Mercy AMG C250 yang seri W205, tapi yang AMG line. Rasanya sih ya karena kita nyobainnya tuh masih di seputaran yang lumayan tracknya terbatas, jadi kita nggak bisa maksimalin lah. Tapi dari sekilas aja kita bisa ngerasain bahwa emang agak sedikit beda, karena walaupun ini bukan AMG yang real AMG-nya, tapi ini AMG Line, tetap aja bantingannya lumayan agak keras gitu ya dibandingin yang standar ataupun yang Avantgarde. Dibandingin yang standar ataupun yang Avantgarde, karena memang ini berasa lebih stiff aja. Tadi kita udah cobain sama-sama rame-rame di dalam seperti apa gitu. Oke, sekian dulu kayaknya video kita kali ini. Jangan lupa di like video ini, juga di subscribe YouTube channel kita, dan kita udah punya website juga sekarang di autogears.com. Jangan lupa autogears.com, ya di visit dikunjungi lah gitu. Oke, tanpa banyak kata, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Dah.